Halo teman-teman, balik lagi di vlog gua. Di episode kali ini gua mau ngebahas motor yang punya bentuk mesin unik. Motor ini juga langka dan yang pastinya sudah gua custom walaupun sedikit. Motornya adalah BMW R60/5. Langsung aja kita lihat. Oke, motor BMW ini punya kapasitas mesin 600 cc dan 2 silinder. Berbeda dengan motor-motor kebanyakan yang mesinnya nongol ke atas atau ke depan gitu kan. Nah, motor BMW ini mesinnya nongol ke samping atau sering disebut dengan istilah mesin boxer. BMW ini diproduksi tahun 70-an untuk mendistribusikan tenaga mesin dari mesin ke roda belakang. Motor ini nggak pakai rantai, melainkan pakai sistem gardan atau kopel. Jadi motor ini udah pasti nggak pakai rantai. Selain itu banyak juga detail-detail yang gue nggak nemuin di motor-motor Jepang. Misalnya kayak kunci kontak. Nah, kunci kontaknya ini modelnya unik. Gue sampai bingung nyari-nyari kunci kontaknya. Katro banget gue. Kunci kontaknya bentuknya dia nggak seperti kunci, pipih. Nah, untuk posisi on off-nya hanya dicolok dan ditekan. Jadi nggak perlu diputar. Kalau diputar itu justru fungsinya untuk nyalain lampu depan atau memfungsikan lampu-lampu. Lalu di bagian lainnya adalah kickstart. Posisi kickstart ini adanya di sebelah kiri. Yang bikin unik lagi adalah bentuk kickstartnya yang lebih mirip dengan pedal rem mobil ketimbang kickstarter motor. Jadi bentuknya unik tapi keren. Gak banyak ubahan yang gue lakukan di motor ini karena request dari ownernya juga dia nggak pengen bentuk asli dari BMW R60 ini hilang total. Gue sependapat banget dengan hal tersebut karena menurut gue motor ini udah cantik dari lahirnya. Beberapa ubahan yang gue maksud salah satunya adalah sasis. Bentuk sasisnya itu dari depan sampai belakang tidak dilas menjadi satu kesatuan, tapi bagian tengah ke belakang itu bisa dilepas. Jadi aslinya itu bentuknya pipanya, diameter pipanya itu kecil. Di project gue kali ini diameter pipanya gue ganti dengan ukuran yang lebih besar gitu ya, jadi biar kelihatan lebih kokoh. Selain itu bentuknya juga gue rubah, yang standarnya itu flat. Sasis yang gue bikin ini bentuknya lebih berpunuk, jadi nggak flat aja. Tujuannya supaya bentuk keseluruhan motor terlihat lebih tinggi. Selain itu untuk lampu belakang, gue menggunakan lampu belakang model LED 3-in-1. Udah ada lampu stopnya, udah ada lampu sen, dan udah ada lampu malamnya. Untuk bracket lampu belakangnya gue bikin menyatu dengan sasis yang ada di bagian belakang, jadi posisi LED-nya menyesuaikan bentuk sasis bagian belakang. Untuk plat joknya sendiri, material dasarnya gue menggunakan plat galvanis dengan ketebalan 1 mm dan bentuknya menyesuaikan konstruksi sasis yang udah gue bikin. Di bagian belakangnya itu gue bikin sedikit ada coakan, fungsinya untuk supaya si lampu LED tadi seolah-olah menyatu antara si plat jok dan sasisnya, kelihatan lebih simple gitu, jadi nggak pakai bracket lampu belakang segala. Sen depan itu waktu datang ke bengkel gua masih pakai bawaan originalnya. Gue pilih lampu sen aftermarket dengan bentuk yang ya nggak terlalu futuristik ya, simple, klasik, masih berkesan klasik menurut gua, tapi ukurannya lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingin lampu sen standar. Di motor ini gua ganti spakbor custom yang ukurannya lebih pendek menggunakan bahan plat galvanis dengan ukuran 1,2 mm biar berkesan lebih simple. Untuk tambahan-tambahan lainnya, gue pasangin side plate di bagian belakang. Aslinya di motor nggak ada plat nomor belakangnya, jadi ya itu tambahan aja sih. Banyak yang beranggapan kalau mesin tipe boxer ini getar motornya. Jadi kalau dipakai tuh mesinnya atau motornya tuh getar banget. Kerja pistonnya tuh bukan maju mundur atau atas bawah, melainkan ke kiri kanan gitu ya. Daripada gua penasaran, mendingan langsung aja gua test ride motornya. Seperti biasa, gue sudah berada di Bintaro Ujung. Sebelumnya gue mau starter dulu. Kunci kontak. Cukup top chair.
langsung aja. Mesinnya 600 cc. Yang gua rasain ketika naik motor ini getar banget. Tuh kan kamera gua aja sampai getar banget kan. Kayak gua akan slow down. Kalau teman-teman pernah nyobain Royal Enfield, nah Royal Enfield kan banyak yang bilang motornya getar. Getarannya hampir sama dengan Royal Enfield. Hanya saja kalau Royal Enfield kan getar ke semua arah gitu ya, karena mesinnya posisinya tegak lurus. Nah kalau motor ini lebih cenderung getarannya kiri kanan, karena mesinnya kan boxer ya, kiri dan di kanan gua itu. Nah suspensinya ajib, nggak kalah dengan mobil Eropa. Motor ini punya suspensi yang wah gila, nyaman banget. Jadi kalau teman-teman lihat dari reviewnya tadi, dari video-video tadi, kan kelihatannya biasa aja gitu ya. Shock breaker ya seperti motor Jepangan biasanya gitu kan, shock breaker belakang maksud gua. Lalu untuk shock breaker depannya juga kan ya teleskopik gitu kan. Cuman begitu naik motor ini dan tadi gua ngelewatin jalanan rusak, gua ngerasain muter-muter di dekat rumah gua, suspensinya gokil, nyaman banget. Tua-tua gini speedometernya hidup loh. Jalan RPM-nya, ini RPM, ini kilometer per jam ya. Walaupun mungkin nggak akurat ya. Dengan mesin 600 cc 2 silinder ini wajar lah kalau panas, apalagi motor ini kan nggak ada pendingin air itu, pendingin air. Pendingin mesinnya itu bukan radiator atau oil cooler, tapi berpendingin udara. Jadi panasnya keluar semua tuh. Bagian kaki gua panas, udah pasti panas karena mesinnya boxer ada di samping sini. Pertama, posisi kaki emang nggak nyaman, deket banget sama mesin gitu. Mau ngapa-ngapain susah kan? Mau ngapa-ngapain susah gitu. Dan itu udah nampol banget di kaki gua nih panas ya. Kalau udah rada-rada macet, mesti jalan pelan-pelan tuh udah pasti panas banget. Pesona mesinnya udah bikin semua bagian motor ini kelihatan keren. Mesin boxer. Kalau di Jepangan, mesin paling aneh, konstruksi mesin paling aneh kan ada Honda CX atau Virago lah ya, dengan mesin V-nya dan bla 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 itu. Ciri khas dari BMW lainnya adalah bagian tangki yang gambot. Kalau untuk seri awal-awal, jadi seri R50, tangkinya emang gede-gede dan di atas 80-an itu udah mulai agak mengecil. Kalau gue pribadi, gue masih lebih suka seri yang 70-an, yang awal-awal yang tangkinya gede, jadi kedodoran gini kan. Ini ciri khas tangkinya BMW yang kedodoran sampai bawah. Dan posisi mesinnya yang lebih mirip pesawat alien, jadi gede gitu. Wah pokoknya keren banget nih motor. Ditambah motor ini juga kondisinya masih oke banget, kondisi mesinnya. Gokil. Untuk keseluruhan, motor ini punya berat 200, kalau nggak salah 210 lebih tepat ya, 210 kg. Jadi untuk ukuran motor 600 cc menurut gua nggak terlalu berat, masih cukup bisa di handling untuk rider berpostur 160 cm, yang postur tingginya 160 cm seperti gua. Motor ini punya tenaga 40 HP. Jadi dengan 40 HP itu horsepower, harusnya motor ini kalau gue lihat di speknya ya, kalau dengan kondisi mesin sehat, motor ini bisa melaju sampai kecepatan 150-160 km per jam. Ini motor kalau lagi gue standarin kayak goyang-goyang sendiri, kiri kanan gitu. Padahal kompresinya nggak gede-gede banget. Satu silinder ini itu punya kompresi 9,2 banding 1. Motor ini harus diisi dengan bensin Pertalite atau Pertamax juga boleh lah ya, atau Shell Super, Shell, ya pokoknya itulah Shell Super. Karena kalau misalnya diisi pakai yang V-Power atau yang Pertamax Turbo atau yang oktannya tinggi, motornya jadi kering malah, karena emang nggak sesuai dengan kompresinya. Memilih bensin itu bukan tergantung dari tipe motor atau harga motor. Makin mahal motornya, kita mesti isi Pertamax Turbo, Pertamax Racing, atau Pertamax Plus, atau apalah, atau Shell V-Power. Memilih bensin itu harus sesuai dengan kompresinya saja. Kita lihat kompresinya. Motor ini
punya kompresi 9,2 banding 1, ya harusnya diisi dengan Pertalite udah cukup. Kalau teman-teman dengar suaranya, dia rasionya agak, bukan berat sih, rasionya panjang-panjang gitu. Jadi walaupun giginya cuma 4, tapi jalan santai gini cuma pakai gigi 1, gigi 2, gigi 1, gigi 2, mau agak kencang dikit gigi 3, 4 tuh buat jalan-jalan yang agak ngebut. Motor ini kan nggak pakai rantai, pakai gardan di bagian belakangnya kan, di bagian situ gardan. Jadi setiap perpindahan gigi yang gua rasakan tuh memang agak kasar. Teman-teman mau dengar suaranya, mungkin gua nggak akan terlalu geber karena kasihan sama motornya yang udah tua. Gua takut kualat. Setiap kali digas motor ini kayak goyang-goyang sendiri, padahal nggak gue goyangin. Duh. Ya, meledak dikit. RPM-nya agak ketinggian, harusnya di setel ulang agak direndahin dikit. Kesimpulannya, motor ini nyaman banget. Gue sempet underestimate karena ya suspensi depannya masih model teleskopik dan shock belakangnya juga masih dual shock. Tapi ketika tadi gue test ride, motor ini nyaman banget. Selesai sudah episode kali ini. Oh ya, di kesempatan kali ini gue juga mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama sebulan penuh kemarin diterima. Terima kasih buat teman-teman yang udah pernah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video gua kali ini bermanfaat. Ingat, jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Ciao. Gue liat di EMS bikin, sebenarnya gue nggak ada niatan buat ngastem motor tuh motor, cuman gue ngeliat kerjaannya Kak Atros, jadi terpicu juga mau custom kecil-kecilan aja.